Perhatikan pria tua ini, dia tak sengaja menemukan celah lotre, lalu membeli 20.000 tiket lotre sekaligus. Saat pengumuman di TV, ternyata pria tua itu memenangkan lotre tersebut. Kemudian ia dan istrinya mulai mengecek setiap tiket lotre. Setelah memeriksa dengan teliti semalaman, pekan ini ternyata mereka telah memenangkan 670.000 dolar. Keesokan harinya, pria bernama Jerry ini mendatangi pusat klaim windfall untuk mendapatkan hadiahnya. Istrinya Mars dengan ekspresi yang masih tidak percaya sangat bahagia. Namun Mars juga bertanya apakah di luar sana ada orang lain yang juga mengetahui trik ini. 2 bulan sebelumnya, saat di kedai kopi, tanpa sengaja Jerry mendengar percakapan tentang permainan lotre yang bernama Windfall. Jerry pun tertarik setelah melihat iklan brosur Windfall di mejanya. Jerry melihat aturan lotre. Saat akumulasi hadiah mencapai 2 juta dolar, jika tidak ada yang menang, hadiah pertama dengan 6 nomor akan secara proporsional dibagikan ke pemenang 5 angka dan 4 angka. Sebagai seorang ahli matematika yang pernah bekerja sebagai manajer produksi, Jerry kemudian segera mengambil tisu dan mulai menghitung peluang menang. Setelah berkutat dengan serangkaian perhitungan rumit, Jerry mendapat kesimpulan selama ia sekaligus membeli lebih dari 800 lembar lotre, ia akan bisa mendapatkan profit tanpa rugi. Untuk memverifikasi hasil perhitungannya, Jerry diam-diam tanpa diketahui istrinya Mars menarik 1 bulan uang pensiunnya dan membelikan 2.000 lembar lotre. Saat penjual lotre mendengar hal ini, dia berpikir bahwa Jerry bodoh dan sudah gila. Kemudian pada hari pengundian, Jerry memeriksa lembar per lembar lotre itu. Pada akhirnya Jerry kemudian menemukan bahwa perhitungannya kurang tepat dan ia masih rugi 327 dolar. Jerry pun terlihat bingung memikirkan apa yang terlewat olehnya. Lalu di saat mengobrol berdua dengan istrinya, tiba-tiba Jerry mendapatkan ide dari nasihat sang istri, yaitu hal baik pasti akan terjadi sama seperti hal buruk. Kata-kata itu mengingatkan Jerry tentang frekuensi probabilitas yang lupa ia masukkan ke dalam perhitungannya, di mana pembelian lotre sebanyak 2.000 lembar secara probabilitas memang akan merugikannya. Maka dari itu, kini Jerry mengambil uangnya 8.000 dolar untuk membeli tiket lotre Windfall. Dan ternyata perhitungan Jerry benar, ia memenangkan 15.700 dolar. Sepertinya metode ini berhasil. Jadi selanjutnya Jerry melakukan hal yang sama. Jerry menghasilkan uang yang sangat banyak. Kini uangnya ada di mana-mana. Tempat penyimpanannya di rumah, semua diisi dengan uang. Pada akhirnya benar-benar tidak ada lagi tempat untuk menyimpan. Sehingga Jerry terpaksa mengaku pada Mars istrinya tentang celah yang ia temukan pada lotre Windfall, hingga kemenangannya yang sebesar 15.700 dolar. Bagaimanakah reaksi istri Jerry saat tahu akan hal ini? Apa yang menyangka saat mengetahui bahwa Jerry menemukan celah lotre, bukannya marah, istrinya Mars malah dengan semangat mengatakan, "Mengapa tidak ajak aku sekalian?" Jerry yang mendengar hal ini tentu saja sangat senang. Kini mereka bersama-sama menarik semua hadiah uang. Jerry membawa Mars ke tempat penjualan lotre. Mereka ingin bermain dalam jumlah yang lebih besar. Saat penjual tiket lotre itu tahu bahwa Jerry ingin membeli 20.000 lembar lotre, dia mengatakan bahwa itu membutuhkan 8 jam percetakan. Setelah seharian mencetak, Jerry membawa 20.000 lembar lotre kembali ke rumah. Lalu sesuai angka kemenangan, suami istri ini memeriksa semalaman. Mereka ternyata telah memenangkan 670.000 dolar. Mary memegang cek dan mengatakan ini luar biasa. Kemudian Jerry malah memikirkan cara main yang lebih seru. Jerry lalu mendirikan sebuah perusahaan dengan teman dan kerabat dari desa. Mereka membeli tiket lotre bersama-sama. Jerry membiarkan warga desa mengambil saham. Dengan jumlah kemenangan yang semakin banyak, semua orang kini menjadi jutawan. Selanjutnya, untuk dapat membeli lebih banyak tiket lotre, Jerry mencari Bill si pemilik toko lotre dan membujuknya untuk ikut serta. Dengan keikutsertaan Bill ini, setiap hari 24 jam mesin lotre terus mencetak lembar lotre. Kini terlihat puluhan kotak yang berisi lotre. Pasangan suami istri ini memeriksa tiket lotre dengan gembira. Mereka sangat senang. Warga desa juga berebut untuk membeli saham. Saat warga desa sedang ingin merayakan momen menjadi seorang jutawan, 2 orang remaja tiba-tiba masuk ke toko lotre. Mereka berdua ini sebenarnya adalah mahasiswa top di Harvard. Ketuanya yang bernama Tyler beberapa bulan lalu juga sama menghitung celah lotre, lalu mengajak teman-teman sekelasnya untuk bersama-sama membeli tiket lotre. Namun Tyler ini adalah orang yang licik. Dia tidak pernah membeli tiket lotre dengan uangnya sendiri, dan malah mengambil 80% keuntungan dari hadiah kemenangan lotre itu. Saat Tyler sedang menyombongkan diri, temannya Eric memberitahu bahwa hadiah di setiap pekan sebagian besar direbut oleh sebuah toko taruhan. Jadi mereka mulai meretas sistem lotre untuk mendapatkan alamat toko taruhan tersebut. Setelah itu mereka mendatangi toko Jerry dan bertemu dengannya. Tyler mengajak Jerry untuk bergabung dengannya, dan Tyler lah yang akan bertanggung jawab. Tentu saja Jerry menolak dan mengusir Tyler beserta temannya dari sana. Beberapa hari selanjutnya, Tyler kembali datang menemui Jerry. Kali ini Tyler menggertak Jerry dan menyuruhnya untuk berhenti. Tyler mengatakan kalau semua anak pintar yang ada di Harvard, terutama di bagian IT, akan bersatu melawan Jerry. Mereka juga akan meretas identitas Jerry kalau dia masih tetap melanjutkan permainannya. Ternyata gertakan bocah itu bisa melumpuhkan mental Jerry. Setelah ancaman Tyler, Jerry menggelar rapat umum pemegang saham untuk memberitahukan warga desa bahwa perusahaan mereka akan bubar. Mendengar semua itu, semua warga desa yang kecewa tetap menghormati keputusan Jerry. Namun setelahnya, saat hari pengundian tiba, Tyler menemukan hadiah yang didapatnya masih sangat sedikit, karena sebagian besar hadiah itu masih milik Jerry. Jerry ternyata tidak mundur karena telah disemangati oleh istri, anaknya, dan seluruh warga desa. Ia masih terus membeli tiket lotre dalam jumlah banyak, dan Tyler sama sekali tak mampu menandinginya. Tyler merencanakan sebuah ide jahat. Dia meretas sistem pusat lotre, kemudian mengatur hadiah lotre menjadi 2 juta dolar. Hal ini membuat hari pengundian maju seminggu lebih awal. Trik ini memukul telak
Jerry. Lalu Jerry mendatangi Tyler ke Universitas Harvard dan menemukan Tyler di sana yang berlagak sombong. Jerry mengatakan pada Tyler, "Kau merasa orang paling pintar di ruangan ini. Namun sebenarnya tanpa orang-orang ini kau bukanlah siapa-siapa. Aku mengajak seluruh warga desa untuk bersama-sama menjadi kaya, tapi kau hanya bermain trik dan mendapatkan hadiah 80% untuk dirimu sendiri. Kau hanya membagikan 20% ke teman-temanmu." Mendengar hal itu, anak-anak muda di ruangan itu langsung tersadar dan berhenti mengisi tiket lotre mereka. Tak lama kemudian, Tyler karena meretas sistem lotre melakukan perbuatan ilegal dikeluarkan dari Universitas Harvard. Jerry kini tidak lagi memiliki pesaing. Jerry dan Marge berencana memimpin warga secepat mungkin menjadi jutawan, namun tak disangka perusahaan lotre itu menemukan penyebab kerugian mereka. Mereka akhirnya menghentikan penjualan lotre. Jerry menjadi sangat sedih. Namun kemudian warga desa mengundang mereka ke komunitas. Melihat semua ini, Jerry sangat terharu. Para jutawan di desa berterima kasih pada Jerry. Ternyata permainan terakhir mereka membawanya mendapatkan sebuah jackpot yang sangat fantastik sebanyak $27 juta. Film pun berakhir. Saksikan film-film keren lainnya di akun ini dan